Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian masih dalam keadaan sehat dan terus semangat dalam pembelajaran jarak jauh. Hari ini hari Jumat yang pertama, masih pembelajaran geografi bersama Ibu Syara. Minggu kemarin saya sudah memberikan materi tentang pengertian geografi dan 10 konsep geografi. Nah, untuk mempermudah kalian mengingat 10 konsep geografi, di sini saya punya singkatan. Singkatannya yaitu, untuk menghafal 10 konsep geografi ada singkatannya. Apollo lagi dikejar guru. A-nya itu aglomerasi, O-nya itu pola, L-nya itu lokasi, laginya itu morfologi, D-nya itu diferensiasi area, I-nya itu interaksi, K-nya itu keterjangkauan, jar itu jarak, gu-nya itu nilai guna, ru-nya itu keterkaitan ruang. Jadi 10 konsep geografi ini mudah dihafal dengan singkatan Apollo lagi dikejar guru. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pendekatan geografi adalah sudut pandang untuk mengkaji fenomena geografi dari topik tertentu menjadi perhatian. Pendekatan yang pertama ada pendekatan keruangan, di mana terjadinya kebakaran hutan itu untuk pengajuan pertanyaannya. Wilayah mana saja yang terkena dampak kebakaran hutan? Di wilayah mana pada mulanya kebakaran hutan terjadi? Jadi kalau ruangan itu lebih sempit ya, di satu wilayah. Misalkan di mana terjadi kebakaran hutan? Di daerah hutan Kalimantan misalkan. Di mana yang terkena dampak kebakaran hutan? Ya, sekitar Kalimantan Selatan dan lain sebagainya. Di wilayah mana pada mulanya kebakaran hutan terjadi? Di satu titik karena musim kemarau. Lalu selanjutnya pendekatan ke lingkungan. Bagaimana pengaruh kebakaran hutan terhadap lingkungan di sekitarnya? Otomatis hutannya itu menjadi gersang, gosong, dan tidak ada lagi penyerapan air karena pohonnya sudah terbakar, dan otomatis pengaruhnya itu daerah sekitarnya menjadi tandus, kekeringan, bisa juga terjadi longsor dan lain sebagainya. Terus ada pendekatan kompleks wilayah. Kompleks itu lebih besar ya. Selain faktor kondisi fisik wilayah, kebakaran hutan juga dapat disebabkan oleh faktor manusia. Kalau tadi kan memang karena musim kemarau, mungkin ada penyebabnya juga karena faktor manusia yang memang sedang membuka lahan untuk lahan pertanian. Itu ada membuka lahan pertanian dengan membakar hutan dan menyebabkan kebakaran secara menyeluruh. Jadi kalau pendekatan itu ada 3. Yang pertama pendekatan keruangan, skalanya lebih sempit. Terus ada pendekatan ke lingkungan, ada pengaruhnya enggak di antara daerah-daerah lainnya. Terus pendekatan kompleks wilayah itu lebih luas lagi ya. Nah, selanjutnya ada prinsip geografi. Nah, untuk prinsip geografi itu ada 4. Yang pertama persebaran, yang kedua interrelasi, yang ketiga deskripsi, yang keempat korologi. Kalau persebaran itu fenomena yang tersebar di muka bumi. Interrelasi itu hubungan antara fenomena yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga deskripsi, menyajikan fenomena geosfer dalam bentuk peta maupun diagram. Lalu korologi, prinsip persebaran interrelasi dan deskripsi. Kalau korologi ini jadi di antara 1, 2, dan 3 ini digabungkan, jadi lebih cakupannya lebih luas.
Contoh persebaran, misalkan persebaran barang tambang mineral di Indonesia, itu banyak sekali. Terus ada juga persebaran flora dan fauna di Indonesia. Ada Indonesia bagian tengah, persebaran Indonesia bagian timur, persebaran flora dan fauna di bagian barat. Nah, itu contoh persebaran. Kalau yang tanah longsor ini ada dari interrelasi atau interaksi keterkaitan antara tadi, misalkan hutan gundul, interrelasi atau interaksinya ya seperti keterkaitan ruangnya seperti daerah lainnya mengalami longsor atau banjir. Kalau peta persebaran kebudayaan itu termasuk ke dalam prinsip deskripsi. Ingat ya. Jadi kalau misalkan ada penyajian peta, ini peta persebaran suku asmat, ada juga peta kebakaran hutan misalkan, ada peta banjir, ada juga peta kepadatan penduduk. Nah, itu termasuk prinsip deskripsi. Baik ada petanya maupun diagram. Ada contoh lagi. Suhu udara daerah pegunungan lebih dingin dari daerah dataran rendah karena terjadi perbedaan penyinaran matahari. Di sini ada prinsip korologi atau percampuran antara tiga prinsip tadi. Suhu udara. Nah, di sini ada suhu udara di daerah pegunungan lebih dingin daripada daerah dataran rendah. Di sini ada persebarannya juga ya, karena terjadi perbedaan penyinaran matahari. Dan di sini juga ada interrelasi atau keterkaitan ruang antara dataran rendah sama dataran tinggi dan persebarannya. Aspek-aspek geografi yaitu penyederhanaan ruang lingkup geografi yang sangat luas. Aspek fisik terdiri dari tanah, udara, dan air. Aspek sosial seperti mata pencaharian penduduk, baik itu nelayan, petani, maupun di bagian industri. Nah, sampai sini materi bab 1. Tadi kita membahas yang pertama prinsip, lalu pendekatan, dan aspek. Ya, ada aspek geografi terdiri dari dua, ada aspek fisik dan aspek sosial. Lalu ada prinsip geografi yang terbagi menjadi 4, prinsip persebaran, interrelasi, deskripsi, dan korologi. Lalu ada pendekatan. Pendekatan terbagi 3, ada pendekatan kompleks wilayah, pendekatan ke lingkungan, dan pendekatan ke ruangan. Sampai sini pembelajaran di bab 1. Untuk review pembelajaran hari ini, coba kalian berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang dari pendekatan geografi. Jadi kalian berikan contoh pendekatan geografi, berarti ada 3 contoh ya, 3 contoh. Terus dari masing-masing pendekatan ya, 3 pendekatan itu. Terus prinsip geografi kalian berikan contoh, berarti ada 4 contohnya. Itu aja. Jadi totalnya ada 7 contoh. Ya, kalian cari contoh, saya ulangi, prinsip geografi masing-masing 1 antara persebaran, interrelasi, deskripsi, dan korologi. Lalu pendekatan kompleks wilayah pendekatan itu terbagi menjadi 3, pendekatan kompleks wilayah, pendekatan ke lingkungan, dan ke ruangan. Jadi kalian itu mencari 7 contoh dari masing-masing pendekatan dan prinsip, seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang masih membingungkan, boleh kalian literasi dari LKS atau buku ataupun via internet. Tugasnya ditulis di buku tugas geografi ya, dan difoto.
lalu di-upload di Google Classroom. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.